Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Selamat kita jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Di hari yang Tuhan berkati, kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Ini adalah kemurahan Tuhan. Sebelum saya bacakan ayat dari firman Allah, lebih dulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Tuhan berkati kami lagi dengan tubuh yang sehat untuk kami dapat menikmati firman Tuhan di hari yang baru yang Tuhan berkati kepada kami sekalian. Mohon Roh Kudus pimpin acara ini sampai selesainya. Berikan kami rasa haus untuk menerima firman Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi yang menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Sekali lagi, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saudara-saudara, ada hal-hal yang menonjol dalam agama Kristen pada waktu itu, yaitu tentang hal-hal lahiriah, bukan hal-hal yang rohania. Bagi golongan sunat, yaitu mereka yang memegang Taurat Musa, mereka menjadikan hal-hal lahiriah sebagai satu hal yang paling menentukan dalam agama Kristen pada waktu itu. Mereka menuntut supaya semua orang bersunat sebagai syarat untuk menerima keselamatan. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Kisah 15 ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Inilah ajaran yang diajarkan oleh golongan sunat pada waktu itu, saudara-saudara. Mengapa mereka berbuat demikian? Paulus memberi dua jawaban. Yang pertama, karena mereka suka menonjolkan diri. Ayat yang ke-12. Agar mereka dapat bermegah atas keadaan yang lahiriah. Sunat diberikan oleh Allah sebagai tanda perjanjian Allah dengan Israel. Tetapi di luar itu, sunat tidak mempunyai arti apa-apa. Golongan sunat justru mengangkat hal yang tidak penting dalam rangka keselamatan sebagai yang paling sentral dalam keselamatan orang-orang percaya. Dengan kata lain, mereka menjadikan satu upacara lahiriah menjadi yang esensial dalam penyelamatan umat manusia, yaitu orang-orang percaya. Golongan sunat suka dalam hal menonjolkan diri, khususnya atas banyaknya orang yang disunatkan. Apakah mereka sungguh-sungguh memelihara hukum Taurat? Walaupun penting, tetapi masih dapat dimaafkan. Pokoknya mereka sudah bersunat. Juga banyak orang Kristen masih mengandalkan upacara baptisan, walaupun
tidak mengerti makna dari baptisan tersebut. Banyak jemaat yang membuat statistik dari jumlah orang yang dibaptis dan menganggap bahwa itulah jumlah orang Kristen yang baru. Saudara, apakah mereka yang dibaptis sungguh-sungguh menghasilkan buah pertobatan? Itu tidak masalah, yang penting baptis. Saudara, memang biasanya dianggap penting, tapi masih dinomorduakan dibandingkan dengan hal-hal pentingnya baptisan air. Jawaban yang kedua ialah bahwa maksud golongan sunat yang memaksa orang lain untuk bersunat ialah supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Itu ayat yang ke-12b. Dalam Kisah 15 ayat 5 tadi menyimpulkan ajaran golongan sunat mengenai keselamatan. Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan karena hukum Musa. Ajaran yang diajarkan mereka adalah ajaran agamawi, hal-hal yang lahiriah, karena mereka menilai dengan perbuatan manusia, yaitu sunat, saudara, dan juga mereka meneruskan kehidupan dalam agama melalui perbuatan manusia, yaitu ketaatan kepada hukum Musa. Paulus menganggap bahwa golongan ini adalah penipu, juga pendusta, dan munafik. Karena mereka menghendaki supaya semua orang, termasuk jemaat Galatia, menyunatkan diri supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Saudara, artinya salib Kristus dibenci oleh mereka yang mau mengusahakan keselamatannya sendiri. Karena salib Kristus mengajarkan bahwa kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri kalau ada kebenaran di luar salib. Sudah jelas bahwa Kristus tidak perlu mati kalau ada keselamatan di luar salib. Sebagaimana dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-21, Paulus menulis sebagai berikut: Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Musa, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekali lagi, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, jelas tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, sehingga itu sebabnya Kristus mati. Setiap kali kita memandang salib, sepertinya Kristus berkata, "Saya digantung di sini oleh karena kamu. Dosamu aku yang pikul, karena kutuk atasmu aku menderita. Kesalahanmu yang aku tanggung, dan kematianmu yang aku pikul." Saudara, manusia lahiriah dalam kesombongan tidak senang mendengar tentang salib Kristus, karena dalam terang salib Kristus segalanya harus ditinggalkan, harus dilepaskan. Di bawah salib Kristus terlihatlah siapakah kita, yaitu orang-orang berdosa yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencapai keselamatan. Keselamatan hanya kita dapat melalui salib Kristus. Puji Tuhan. Golongan sunat pada dasarnya menjadikan agama Kristen tanpa salib. Tetapi itu tidak mungkin, karena tanpa salib Kristus, agama Kristen bukan lagi Kristen.
Kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah hikmat Allah, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23 dan 24. Dikatakan di sana, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara, puji Tuhan, kalau kita mau selamat, jangan menganggap salib Kristus sebagai suatu aniaya dan perlu dihindari. Kita harus seperti Paulus, yaitu merendahkan diri dan bermegah di dalam salib Kristus. Puji Tuhan, kita tidak dapat bermegah di dalam kemampuan kita sendiri dan masuk neraka, tetapi kita harus bermegah atas salib Kristus, dan kita menerima keselamatan dan anugerah yang baru. Itulah ciptaan baru. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati saudara, berikan kita pengertian bahwa keselamatan datang hanya melalui Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang dapat menguatkan iman percaya kami, yang dapat menguatkan kerohanian kami, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Pagi ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, buat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga Indonesia menjadi negara yang damai. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Tuhan kiranya tambahkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat Injil yang sudah disebarkan di mana-mana. Begitu banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, apapun pergumulan mereka, Tuhan yang tahu. Kami berdoa Tuhan berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kemenangan, berkati mereka supaya hidup mereka menjadi semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa juga buat jemaat Tuhan yang bekerja, jadikan mereka sukses di dalam pekerjaan mereka. Buat rumah tangga, tambahkan sukacita, tambahkan rezeki, biar sukacita surga melimpah dalam setiap rumah tangga Kristen. Terima kasih Tuhan buat mereka yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, menjadikan usaha mereka sukses, dagang mereka sukses,
dan biar mereka dapat mengucap syukur. Allah kita Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.